Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما فإن أصدق الهدي صلى الله عليه وسلم أمور محدثة كل بدعة ضلالة في النار. تعالى kenikmatan, maksudnya seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala mendapat nikmat berupa kelangsungan hidup. Seluruh Allah Subhanahu wa taala, seluruh nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala tanpa selainnya. Bahkan orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap memberikan berupa rezeki untuk kelangsungan di permukaan bumi. Namun adapun nikmat yang tidak seluruh hamba Allah yang mendapatkan kenikmatan ini. Nikmat iman yang itu hanya Allah pilih terhadap hamba-hambanya yang disukainya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun walaupun demikian, maka kita tetap berusaha untuk menggapai hidayah tersebut, menggapai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa berada di dalam keimanan. Karena keimanan ini adalah sesuatu yang membuat dada kita lapang, dada kita berbahagia, karena keimanan adalah modal dari seorang hamba ketika dia hidup di permukaan bumi ini, di dunia yang fana ini. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya pelajaran kita di Ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kita berpatokan dengan matan yang disusun oleh muallif pada matan Al-Usulus Salasah, mungkin beberapa kali pertemuan kita bisa menyelesaikannya. Namun melihat situasi sekarang kita berada di pertengahan bulan Rajab, ingin pindah ke pembahasan yang baru, tidak tanggung. Karena setelah ini Sya'ban, Ramadan kita libur karena kita sibuk dengan setelah puasa di siang harinya berbuka bersama, malamnya kita tarawih. Jadi di bulan Ramadan insyaallah kajian kita libur. Jadi untuk itu kita ambil faedah-faedah dari beberapa kitab syirah, sehingga mudah-mudahan dengan ini sampai di bulan Sya'ban baru kita menyelesaikan matan kita ini insyaallah. Jadi kita ambil faedah-faedah singkat, tidak seluruh sirah nabawiyah yang kita bacakan, cuman kita pilih poin-poin pentingnya, kejadian-kejadian penting di kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kejadian-kejadian besar.
Kalau di sini dibahas tentang pertama tentang Nabi SAW, nasab Nabi SAW, lalu umur Nabi SAW. Nabi diangkat menjadi Nabi dengan turunnya Iqra, dan menjadi Rasul dengan turunnya ayat Ya Ayyuhal Muddatsir. Lalu dijelaskan tentang Isra dan Mi'raj. Setelah itu hijrah, selesai. Nabi setelah itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita membahas di sini ikut dengan apa yang dibawakan mualif, terlalu agak cepat kita selesainya. Mungkin sekali pertemuan, 2 kali pertemuan bisa kita selesaikan. Namun seperti yang kita katakan tadi, kita berada di bulan yang tanggung, pertengahan Rajab. Lebih kurang tidak sampai 2 bulan, 1,5 bulan insyaallah kita di bulan Ramadan. Untuk itu kita akan membahas sedikit tentang sejarah kehidupan Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tidak seluruh di bulan Rajab, mungkin di pertengahan atau dekat-dekat sedikit hampir mau Ramadan. Insyaallah kita sengajakan untuk membahas tentang persiapan-persiapan bekal untuk memasuki bulan yang penuh berkah, yakni bulan Ramadan. Setelah itu baru kita libur di bulan Ramadannya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pekan yang lalu kita telah memasuki pembahasan kita landasan pokok yang ketiga, al-aslus tsalits, pokok yang ketiga, yaitu ma'rifatu nabiyyukum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mengenal nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, muallif menyebutkan dia adalah Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, wa Hashimun min Quraisy, wa Quraisyun min al-Arab, wal Arabu min zuriyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil, alaihi ala nabiyina afdalus salati wassalam. Itulah nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh muallif. Dan alhamdulillah di kajian kita sebelumnya kita telah menyinggung sedikit bagaimana Arab dahulunya, sebelum asal usul Arab sebelum Nabi diutus di masa jahiliyah, dan kita menyinggung sedikit tentang pasukan Abraha yang ingin meruntuhkan Ka'bah di tahun gajah ketika Nabi SAW lahir. Lalu kita menyinggung sedikit tentang bagaimana Nabi SAW lahir dalam keadaan yatim. Setelah itu disusukan di Bani Sa'idah, di perkampungan Badui. Disitulah Nabi SAW di masa kecilnya, sampai ketika itu anak-anak melihat bahwasanya ada yang membawa Nabi Muhammad SAW kecil dengan membelah dadanya untuk dibersihkan. Dan ini 2 kali kejadiannya, ketika masih kanak-kanak dan ketika hendak Isra dan Mi'raj. Dibersihkan, dijauhkan seluruh kotoran-kotoran hati, sehingga hati Nabi sallallahu alaihi wasallam suci, tidak terpengaruh dengan keadaan-keadaan orang Arab ketika itu di masa jahiliyahnya. Lalu kita sudah singgung juga Nabi SAW ditinggal oleh ibunda tercinta di usianya 6 tahun. Begitu juga diasuh setelah dengan kakek tercinta sampai usia 8 tahun. Baru setelah itu diasuh oleh pamannya. Di pamannya dia menggembala kambing, diajarkan berdagang sampai kita bawakan kisah berjumpa dengan rahib di Buhairah, rahib Buhairah di daerah Syam. Disuruh balik ke Madinah karena seandainya orang-orang ahlu kitab mengetahui akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikhawatirkan mereka akan mencelakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah di masa-masa giat berusaha, maka alhamdulillah ketika itu membawakan perdagangan dari Khadijah radhiyallahu anha. Maka setelah itu Nabi SAW menikah dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Sampai di situ pelajaran kita di pekan yang lalu, alhamdulillah.
ada suatu pelajaran yang berharga bagi kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apapun kesedihan, apapun penderitaan yang kita rasakan, tidak sepilu apa yang kita ketahui dari bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahir ayahnya tidak ada, umur 6 tahun, ibunya pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, diasuh oleh kakeknya juga begitu, wafat juga di umur 8 tahun, dan Nabi SAW ditinggal oleh istrinya tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Anak-anaknya yang kecil, yang laki-laki di usia kecil meninggal, di masa kanak-kanak meninggal, dan rata-rata seluruh anak Nabi SAW, baik itu Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulthum, itu wafat sebelum Nabi SAW, kecuali Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anha. Seluruhnya Nabi menyaksikan, dan bagaimana beratnya penderitaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa-masa awal-awal dakwah. Jadi apapun kesedihan kita, apa yang kita rasakan di dalam kehidupan ini, belum sebanding apa yang dirasakan oleh Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ingat satu kesedihan, ingatlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kisah, bagaimana sejarah kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Belum apa-apanya apa yang mencoba di dalam cobaan di dalam kehidupan kita dibandingkan apa yang dialami oleh Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, masyaallah muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan ke paragraf berikutnya. Tafadhal. Walahu minal umur salasun wasittuna sanah, di atasnya sedikit. Walahu minal umur, walahu minal umuri salasu wasittuna sanatan minha arba'una qabla an-nubuwwah wa salasu wa isruna nabiyya rasulah nutba'a fitra wa ursila bimudassir wa baladahu Makkah ma'atahullah minazarati al-syarqi wa yad'u ila at-tauhid wa dalilu qawluhu ta'ala ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa la tanusas warza fahjur wa rabbika fasbir. wa makna kum fa'anzir yunziru ani wa yad'u ila at-tauhid wa rabbaka fakabbir ay azamhu bit-tauhid wa siyabaka fatahhir ay tahhar a'malaka anisyak wa rujja fahjur al-rujzu al-asnan wa hajruha tarkuha wa al-bara'atu minha wa ahliha. Baik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik. Itulah lanjutan dari matan al-usul salasa tentang Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana muallif rahimallahu taala menyebutkan walahu minal umri, umur Nabi sallallahu alaihi wasallam salasatun wa sittuna sanah. Umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 63 tahun, minha arba'una qabla nubuwah. Di antaranya adalah 40 tahun sebelum diangkat menjadi nabi. Wa salasun wa ishruna nabiyyan rasulan,
dan 23 tahun menjadi nabi dan rasul. Nubi'a bi Iqra. Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dengan Iqra. Wa ursila bil Muddatsir, dan diangkat menjadi rasul dengan surat Muddatsir. Wa baladuhu Makkah, negerinya Makkah. Wa hajara ilal Madinah, dan Nabi hijrah ke Madinah. Ba'athallahu bin nadari 'ani syirk. Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan terhadap kesyirikan. Wa yad'u ila tauhid, dan mengajak, menyeru umat kepada tauhid. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum fa'andir, bangunlah dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan terhadap Rabbmu maka agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu maka sucikanlah. Warrujza fahjur, adapun terhadap perbuatan dosa seperti penyembahan berhala maka tinggalkanlah. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah kamu meminta dilebihkan ketika memberi. Ketika kita memberi, jangan harap dibalas dengan dilebihkan. Wali rabbika fasbir, dan terhadap Rabbmu maka bersabarlah terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa makna, dan makna kum fa'anzir, bangunlah maka beri peringatanlah dan beri peringatanlah. Yunziru 'ani syirki wa yad'u ila tauhid, yang memperingatkan dari kesyirikan. Wa yad'u ila tauhid, dan mengajak kepada tauhid. Ini adalah pokok utama dakwah para nabi dan rasul. Sebagaimana di awal-awal di muqaddimah dan bagian kita membahas ma'rifatullah, maka mentauhidkan Allah, mengajak orang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah tugas utama diutusnya nabi dan rasul. Itu tugas utama yang paling pokok, agar manusia, agar umat beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan memperingatkan umat agar tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik yang besar mungkin kita bisa memahami, yaitu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Namun yang syirik-syirik kecil, yang betapa banyak perkataan kita yang unsur kesyirikan, dan Nabi SAW memperingatkan seluruhnya, sudah memperingatkan. Contoh mana seseorang berkata, karena kehendakmu wasyita, karena kehendak Allah wasyita. Lalu Nabi SAW tidak, cukup kehendak Allah Subhanahu wa taala saja. Apakah engkau akan menyamakan Rabbul Alamin? Kata Nabi SAW memperingatkan, itu adalah dengan pas ada penghubung itu menyamakan. Nabi peringatkan, seandainya kita ingin menyebutkan juga kata wa diganti summa atas kehendak, kemudian kehendakmu. Dan kita sudah banyak, belum lagi misalnya musim mencela hujan. Sudah turun hujan pula, kita mau ada kegiatan, mau pergi pengajian, mau belajar Al-Quran, tajwid, hujan itu sudah menampak ketidakridhaan terhadap apa yang Allah. Dan masih banyak yang kemarin, alhamdulillah, di pekan-pekan yang lalu, di pelajaran-pelajaran kita sebelumnya, sudah kita ingatkan tentang bagaimana kita harus bertawakal, semua ibadah apapun hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Wa rabbaka fakabbir, dan
Adapun Rabbmu, agungkanlah azim tauhid. Agungkannya dengan tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, fatahhir, pakaian sunnah ai tahhir a'mal. Maksudnya adalah amal kesyirikan. Warujzafah, adapun dosa maka tinggi ar-rujz al-asna. Ar-rujz al-asna adalah berhala ruha, yaitu adapun tinggalkan, yaitu menjauh, tinggalkannya atumin wa ahla dan atumin ahliha, diri syirik tersebut dan terhadap dirinya. Itu disebutkan oleh Alif rahimahullah tanya ini. Lalu kita bahas sedikit bahasan yang kita tambahkan dari berbagai referensi, bahwasanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa namanya banyak. Panggilan Nabi namanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai nama yang banyak. Bagaimana disebutkan oleh orang Arab, kasratul asma tadullu ala syarfil musamma. Itu menunjuknya tersebut. Dan disebutkan oleh Nawawi rahimahullah tadzibul asma, bahwasanya ketahui banyaknya nama menunjukkan agung milik nama-nama tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna ta'ala memiliki asmaul husna, nama Allah yang maha indah. Itu menunjukkan keagungan, kesucian, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memiliki banyak nama. Dan setiap yang agung, setiap yang istimewa itu memiliki banyak nama. Seperti Al-Quran mempunyai banyak nama. Al-Quran disebut juga Al-Kitab, Al-Zikr, Al-Furqan, Al-Adil. Banyak nama-nama. Inna nazzalna dzikra, itu maksud dari Al-Quran. Dzikra Al-Quran, kitab, zalikal kitabul la fihi tanzilul kitab. Itu banyak nama Al-Quran. Seperti juga surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah memiliki nama yang banyak. Ummul Quran, Ummul Kitab, Asbiul Matani, 7 ayat ulang-ulang terus di setiap rakaat kita. Ulang. Habis itu ada juga namanya Ar-Ruqyah, Ruqyah, Asy-Syifa, obat. Banyak nama Al-Fatihah karena keagungan kandungan dari surah Al-Fatihah. Begitu juga dengan hari kiamat. Hari kiamat juga banyak namanya. Ada namanya As-Sa'ah, Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkan, Yaumul Syar, Yaumuddin, hari pembalasan, Dar, Yaumul Hasr, Yaumul yang hari kekal, Yaumul Fasal, hari tempat yang akan semuanya nanti dibagi semuanya, dibagi antara orang yang beriman dengan orang kafir, dipisahkan. Hari dipisahkan, mana orang yang beriman, yang betul-betul beriman, dan mana orang-orang yang munafik, dan mana orang yang kafir. Semuanya akan dipisah dari kiamat. Nama Al-Waqi, hari kiamat. Qari'ah adalah nama-nama tentang hari kiamat. Adapun cinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki nama-nama, di antaranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada nama Muhammad Rasulullah. Maka kita ketahui bahwa itu Nabi dan namanya Ahmad dalam surah As-Saff, dalam surah Ba'di Ahmad. Nabi Isa beritahu
memberi kabar gembira bahwa nanti akan ada nabi di zaman namanya Ahmad, maksudnya Muhammad SAW, dan lain sebagaimana dijelaskan saja bahwa Nabi SAW memiliki nama Al-Mahi, itu menghapus kufuran, Al-Hasyr, manusia dikumpulkan di atas kaki Nabi SAW, Al-Aqib, tidak ada telah beliau. Lalu ada Nabi SAW Al-Mukaffi, ajaran Nabi SAW yang menyempurnakan dakwah Nabi sebelumnya. Apa dakwah sebelum sama? Yaitu tauhid, mengajak kepada tauhid dan mengingatkan umat kesyirikan. Ada dikatakan Nabi Taubah, yang apa namanya memerintahkan atau menunjukkan kepada taubat, Nabi Rahmah, Nabi yang membawa lagi Al-Mutawakkil. Adapun kunyah Nabi SAW adalah Abul Qasim. Nabi SAW Abul Qasim Asy-Syahid, yaitu yang menyaksi, menjadi saksi hari kiamat terhadap seluruh manusia. Namanya yang memberi, yang peringat, ada yang subhanahu wa ta'ala. Banyak nama Nabi SAW. Nabi tutup Nabi yang ba'da, tidak ada Nabi setelah Nabi sallallahu alaihi. Itulah di antara nama-nama Nabi sallallahu namanya itu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan apa namanya pengasingan dengan diri selama lebih 3 tahun. Nabi SAW menjadi ke gua, yang mana ketahui bahwa adalah berada di Jabal Nur, dan di situ agak tinggi dari tersebut kelihatlah Mekah, Ka'bah, Hira. Ada bagi orang haji atau umrah biasa ada siti ke dua, tapi tidak naik. Ada juga naik kan, tidak syariat. Cuma tahu itu adalah tempat pertama kali wahyu turunkan ke Nabi SAW. Nabi melakukan pengasingan di tidak nyaman lagi jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang dia, orang yang menindas, orang kuat menindas yang lemah, anak perempuan sebagian kabilah dibunuh, hak wanita, bahkan sendiri bila bapak warisan dan orang-orang bingung bagaimana sebelumnya Arab jahil tidak seperti yang dalam Islam dinikahkan banyak seperti ya apa bapak seperti isi itu, maka sudah biasa minum hari dan kebanyakan kita sebut sallallahu alaihi wasallam azan dulu.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana turun kepada sallam sering mengasingkan diri bertahanus di Gua Hira. Hira apabila habis bekalnya, Nabi membawa roti gandum dan habis pulang, kadang sampai 2 hari, lalu kembali sampai 3 bertepatan di bulan Ramadan, di hari malam-malam ganjil, pendapat yang kuat karena ada yang mengatakan bahwa Al-Qur'an pertama 17 Ramadan. Itu artinya di negeri kita ini ada peringatan Quran. Kami yakini Al-Quran itu di tanggal pendapat yang tanggal 20 dan tanggal yang lainnya. Namun pendapat yang dilakukan oleh mu'alif di sini Syekh Syafi'i Al-Murabahuri, bahwasanya pendapat yang kuat adalah di tanggal 21 Ramadan, karena itu adalah hari-hari ganjil, yang hari ganjil di malam-malam ganjil adalah malam yang disebutkan oleh Nabi SAW malam Lailatul Qadar. Dan ini sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Baqarah ayat 180, Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an hudan lin. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana diturunkan Al-Quran. Padanya di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran hudan linnas. Begitu juga di ayat yang lain di dalam surah Ad-Dukhan, Hamim kitab inna anzalna latin mubarakah inna kunna munzirin. Hamim, dan inilah kitab, penjelasan yang nyata, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi SAW di malam yang penuh berkah, malam Lailatul Qadar. Dan dalam surah Al-Qadar, inna anzalna fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu malam Qadar. Itu pendapat yang adapun tentang 17 Ramadan, maka itu memang ada sebagian yang mengatakan, namun ini adalah pendapat yang kuat. Nabi sudah mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam-malam ganjil di 10 terakhir
di malam-malam di 10 tepat di usia 40 tahun lebih kurang bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi lahir di bulan Rabiul Awal di bulan Ramadan 40 tahun lebih. Nabi 40 tahun 6 bulanan, 40 tahun 6 bulan, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Ula, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, ya, lebih kurang 40 tahun 6 bulan, maka turunlah wahyu yang pertama kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Sahih Bukhari, sebagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan di awal-awal Sahih Bukhari di Kitab Al-Badiul Wahyu, bagaimana wahyu itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika tepat turunnya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sosok yang sangat besar. Itulah malaikat Jibril yang pertama kali datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi ketakutan, menggigil melihat makhluk yang belum pernah dilihat seumur hidupnya. Baru pertama kali melihat Jibril, yang mana Jibril itu adalah sayapnya 600 sayap besar menutupi ufuk. Nabi melihat sosok yang besar, malaikat Jibril yang membawa wahyu. Maka diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menjawab, "Ma'ana biqari." Aku tidak bisa membaca menulis. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra." Ma'ana biqari. Aku tidak baca. Nabi SAW tidak ummi. Yang ketiga, maka malaikat Jibril memukul Nabi kuat, memeluk kuat, maka Iqra, langsung membacakan wahyu yang pertama, yang itu Nabi SAW diangkat menjadi Iqra rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, iqra'ul akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam. Baca ini, Rabbmu menciptakan khalaqana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari alaq. Mana alaq? Gumpal lagi ngapa tulang? Segumpal darah. Alaq darah. Iqra kal akram, demi nama Rabbmu dia alladzi 'allama bil qalam, yang telah memberikan pengetahuan pena, 'allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan manusia terhadap apa yang tidak diketahuinya. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang sangat takut, menggigil, rumah disambut oleh istri tercinta Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang dia cemburu kepada istri Nabi yang lain kepada Khadijah, walaupun Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah berjumpa dengan Khadijah, walaupun tidak pernah berjumpa, tetapi Nabi apabila ada kerabat Khadijah selalu memberikan sesuatu. Maka itulah bagaimana keadaan Nabi SAW di awal-awal dakwah yang disokong, yang dibantu oleh istri tercinta. Lalu Nabi SAW mengatakan, selimuti aku. Bagaimana istri bisa menangkan suaminya? Jadi, wahai ibu-ibu wanita, antun bisa meredam suami, dan bagaimana dengan khawatir juga. Kebanyakan kepada ibu-ibu, suami khawatir, dia lebih khawatir terlebih dahulu. Akan tetapi Khadijah tenang, dia tidak cemas juga. Ada apa wahai abang, udah itu tidak cemas. Bayangkan bagaimana seorang istri bisa meredam situasi yang sangat dingin. Ini kalau kebanyakan ibu-ibu wanita muslimah sekarang khawatir yang paling, ada apa? Dia pula yang sampai cemas, suami cemas. Lihat reaksi dari istrinya. Lalu
setelah itu dituturlah, setelah santai, setelah lama-lama, setelah ngerasa takut salam, istirahat, ditanyakanlah, ceritakan bagaimana keadaannya. Lalu lihat nih semangat dari seorang istri betul paham, mengerti dan bagaimana menenangkan suaminya. Sesungguhnya sesekali engkau demi Allah tidaklah dalam keadaan baik, tetap didukung suaminya oleh Khadijah radhiyallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu disebutkanlah bagaimana keadaan bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang menyambung silaturahmi. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pemikul beban orang yang mendapat kesusahan. Nabi SAW pemberi orang yang lemah, pemberi sallallahu alaihi wasallam memberi jamuan terhadap orang yang ziarah ke Allah, Ka'bah, orang yang haji, karena ibadah haji dan umrah sudah ada zaman di Malaysia. Itulah kebaikan ketika diusulkanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjumpa dengan kerabatnya Khadijah binti Khuwailid bin Nawfal. Lalu datang berdua bisa dengan Khadijah apa yang alami ketika masih berada di Gua Hira. Sosoknya Nabi ketakutan. Nawfal adalah kitab yang memahami Injil, kitab-kitab sebelumnya bisa Ibrani, karena yang diturunkan Ibrani. Nawfal mengetahuinya. Maka kata Waraqah bin Hazan Namuz, itu adalah Jibril yang diutus kepada Musa alaihissalam. Itu apa-apa. Itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, Jibril yang juga datang Musa alaihissalam. Nabi-nabi sebelumnya tugas malaikat Jibril adalah membawa wahyu dari Rabbul Alamin kepada para nabi dan para jelaskan begini sampai Waraqah bin Nawfal mengatakan, sungguh andainya aku berumur panjang ketika itu Nawfal sudah lemah, seandainya aku menjumpai engkau nanti diusir oleh kaummu, aku akan membelamu, kata Waraqah bin Nawfal. Karena Waraqah bin Nawfal mengetahui tentang kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana kaumnya orang-orang Mekah yang akan memperlakukan sallallahu alaihi wasallam, akan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencela dan semua yang dituduh orang dukun, sihir dan segala. Itulah yang dilakukan orang Arab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika telah tuju kepada sallallahu alaihi wasallam. Namun tersebut maka dia tidak panjangnya lalu wafat, tidak berapa jumpai diintimidasi oleh kafir Quraisy. Itulah dalam masa itu sallallahu alaihi wasallam Jibril pun tidak datang menunjuk kali, bahkan Islam ini tidak di riwayat pernah disebutkan bahasanya pernah dalam keadaan tidak datang juga malaikat untuk wahyu setelahnya, wahyu yang kedua, Nabi merasa khawatir berita dari Nawfal ini, sampai-sampai merasa putus asa, pergi ke tempat yang mau melompat ke bawah, sosok datang terbayang lagi, tidak jadi. Maka di masa itu Nabi vakum, wahyu turun agar Nabi ketakutan, merasa baru turun wahyu yang kedua, ayyuhal muddatsir qum fa'anzir rabbaka fakabbir thiyabaka fahhir warrujza fahjur
tastakbir itu turun, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwanya telah turun, maka tidak ada lagi tidur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi istirahat, tidak ada lagi yang tempat tidur yang tidak, karena beban dakwah hendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam fokus untuk risalah kepada umat. Nabi memikirkan umat, bagaimana keadaannya, bagaimana umat ini selamat di akhirat, terhindar dari neraka dan masuk itu misi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sebelumnya kita sebutkan dalil tentang Muhammad Rasulullah, sahadat Muhammad Rasulullah, ingin rasanya Nabi karena sayang Nabi kepada umatnya, ingin agar umatnya selamat dari siksa api di akhirat kelak. Nabi pikirkan bagaimana perubahan arah ketika itu dengan liahnya agar berubah menjadi masyarakat yang beriman, masyarakat yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak ada lagi istirahat, yang tidur yang sebelum surat Mudaththir tidur, Nabi sudah ada pundak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu masa ketika turunnya Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dia menubi Iqra wa ursila bil Mudaththir. Itu bagaimana pelajaran kita tentang jenis turun. Mana jenis-jenisnya? Mu'allif menyebutkan beberapa jenis turun di sini. Yang pertama dengan ru'ya shadiqah, yaitu mimpi yang benar. Dan mimpi dan Rasul itu benar. Para nabi dan Rasul itu benar. Sebagaimana Ibrahim AS mimpi lihat putranya disembelih, maka dilakukan akan, tetapi hanya ditukar dengan lalu kedua itu macam wahyu berupa sesuatu yang dibisikkan oleh malaikat, jiwa dari beliau dapat beliau dibisikkan ke jiwa langsung, dan Nabi pun tidak melihatnya. Yaitu malaikat wujud seorang laki-laki, beliau berbicara, beliau memahami. Ini Jibril kita bahas di pekan yang lalu. Datang seorang laki-laki yang sangat hitam rambutnya, sangat putih bajunya, tidak ada yang mengenal di antara kami. Jibril yang menjelma menjadi seorang laki-laki. Adapun yang keempat yaitu bunyi meri yang datang kepada beliau, yang diikuti oleh malaikat yang menyampaikan wahyu, dan ini paling berat Nabi SAW. Paling Nabi SAW yang dalam keadaan seperti ini, bahkan di dalam keadaan yang dingin, Nabi ingat sudah turun, berat rasanya. Dan pernah sahabat yang ketika wahyu Nabi rimpit di bagian paha sahabat, itu wahyu itu alangkah beratnya. Sahabat langkah sakitnya kakinya, yang ketika itu Nabi turun wahyu, turun Jibril kepadanya. Dan ketika Nabi di kendaraan, di onta, ketika turun wahyu di atas kendaraan itu, maka onta pun duduk saking beratnya wahyu itu. Lalu yang kelima berupa malaikat dalam bentuk asli. Nah, ini seperti gua Hira yang baru saja kita. Adapun yang keenam yaitu berupa wahyu yang bukan Allah kepada beliau. Peristiwa wahyu kan Nabi Mi'raj itu langsung. 7 yaitu kalamullah, yaitu dengan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga peristiwa Isra dan Nabi langsung selain Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Musa. Ketika diturunkan di Bukit Tursina, maka alaihissalam langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya Nabi Musa itu adalah kalamullah. Kalamullah, orang langsung Nabi yang
berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kuat bagaimananya turun wahyu itu, ataupun yang kapan itu tidak rojih karena ada tentangan langsung Allah berbicara tanpa hijab. Itu diperdebatkan, tidak rojih. Kebanyakan ulama itu tidak merojihkannya. Namun ada juga yang mengatakan bahwa itu ada Allah yang langsung berbicara tanpa hijab. Tetapi ini selisih ulama dan abasyahan, maka tidak kata bagian yang tidak mendukungnya. Dan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bacakan sedikit saja secara garis besar, bahwasanya di tahapan pertama yaitu perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjuangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 3 berdakwah sirriyah, sembunyi. Di sini peran yang sangat besar adalah peran Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang pertama, walud yang dikenal dengan Abu yang pertama, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, dan disusul dengan mantan budak yaitu bin Harithah, Rahil Al-Kalbi, beliau, lalu Ali, dari anak yang kecil, dari orang laki-laki adalah Abu Bakar Siddiq. Nah, di sini Abu Bakar As-Siddiq yang tidak seolah terbebani ini, maka Nabi namanya Abu Bakar 10 surga. Salam dakwahnya Islam, Utsman, lalu Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf bin Abu Waqqas, Talhah bin itu orang yang jamin yang dijamin surga. Begitu yang ibu Abu itu juga mendakwahi setelah meluk Islam. Itu ibunya Abu Bakar ada ketika pingsan tanpa sadar membela Nabi SAW. Nabi SAW membela Abu Bakar, dipukul sampai pingsan Abu Bakar. Ketika Abu Bakar siuman sadar, bagaimana keadaan Allah, memikirkan, kata ibu Abu Bakar, ini benar atau memikirkan keselamatannya, memikirkan keselamatan. Alhamdulillah ke ibunya Abu Bakar, dan ibunya Abu Bakar mendakwahi ibu-ibu sahabat yang lain. Nah, jadi dakwah untuk orang kepada akhirnya banyak ada di awal-awal perintah, tapi sebelum Isra 5 waktu sholat dinampak. Sebelumnya belum dinampakkan, berani di Ka'bah itu sholat Islam. Berani beribadah. Lalu selanjutnya itu keterangan yang itu yang didakwah oleh Anzir kepada keluarga yang dekat. Panggillah seluruhnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdekat dari beliau, Hashim, begitu juga anak-anak diajak Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti agar memeluk agama bawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berat karena tidak semua beriman, seperti Abu Lahab mengingkarinya. Mana Nabi berdakwah, datang Abu Lahab, ini jangan ikuti, dia orang gila. Ini orang, pokoknya di mana Nabi SAW berdakwah, datang juga namanya ini. Lalu ada suatu bahwa mau dikumpul di Bukit Safa, Nabi SAW menyerunya, maka di situ orang hadir, kebanyakan, bukan semua, kebanyakan hadir, termasuk Abu Lahab. Lalu Nabi mengatakan, seandainya saya kabarkan bahwa
bahwasanya ada musuh yang akan menyerang, apakah Nabi percaya? Nabi mengatakan tentang begini lalah oleh Abu Lahab, hanya ini engkau mengumpulkan kami. Lalu dicela-celanya pun maka turun abi wa tab sampai akhir hayat. Begitulah keadaan kaum muslimin di awal-awal dakwah sampai Rasulullah orang yang haji umrah agar menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Risalah dari Subhanahu wa taala. Lalu lama-lamaan akhirnya ketahuilah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy rupanya banyak, alhamdulillah sudah ketahuan banyak yang beriman. Budak-budak mereka pun terkadang beriman, disiksa Bilal bin warga Ammar kita mengetahui syahid adalah Sumayyah, dan kita juga mengetahui kisahnya bagaimana keadaan di awal-awal sabar. Kita bersabar. Arab sempat bergantungan dekat Ka'bah melihat yang telah disiksa sampai disisir punggungnya dengan besi, kelihatan tulangnya. Lalu mengatakan ke Nabi, kapan pertolongan Allah turun? Nabi SAW, sesungguhnya kaum kata Nabi, disuruh bersabar. Saking tidak kuatnya orang-orang Quraisy, orang Quraisy pun mendatangi Abu Thalib, karena Abu Thalib yang menjamin ponakan. Abu Thalib orang Arab menjamin orang satu yang kuat, apalagi Abu Thalib orang yang disegani Hashim, sehingga tidak berani mencelakakan. Sampai bahkan Abu Thalib, seandainya ponakan tidak anakmu istilahnya, kalau orang Arab itu anak itu ponakan juga, seandainya kamu tidak menjalankan dakwah ini, diancam. Datanglah kepada Nabi SAW bahwa dia diultimatum oleh orang pembesar Quraisy. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai paman, demi Allah, kata Nabi Muhammad, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kanan dan tangan kiri, aku tidak akan meninggal dakwah ini. Bahkan Nabi pun diiming-imingi dengan harta, dengan kekayaan, dengan wanita yang paling cantik akan carikan, agar engkau akan menjadikan engkau raja, akan kami kepada, tapi hentikanlah dakwah. Nabi juga pun matahari diletakkan tangan Nabi SAW dan bulan diletakkan di tangan kiri Nabi SAW, Nabi tidak akan dakwah. Ini semangat kita juga terhadap agama. Bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan agama yang hak, agama yang mulia, agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu maka disambut dengan untaian puisi oleh bahasanya Allah tidak akan dapat menjamah hingga akan kubang sampai dengan lugat kamu tiada kamu, karena bila kamu teruskan. Itulah sokongan dakwah seorang membela Nabi. Kalau bahasa seandainya ada apa sedikit dulu pun kan boleh menjaga anak saudaranya ini, Allah dijaga tentang kesehatannya. Lalu bagaimana aktivitas di Darul Arqam? Itu Arqam itu di sanalah
pertama di rumah Darul Arqam. Disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam ini, dan saking banyak alasan maka hijrah Habasyah di tahun kenabian ke Ethiopia, Habasyi ketika Najasyi, maka dilindunginya dua kali hijrah ke Habasyah. Pertama, yang kedua Utsman, kalau tidak Salamah juga pernah, Ummu Salamah, Abu Salamah akhirnya Ummu Salamah menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah bin Abi Thalib bin Ja'far bin Abi Thalib juga pernah hijrah ke, itu sedikit bagian dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai orang-orang Quraisy ingin namanya membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika di tahun ke-6 kenabian, maka Muhammadlah paman beliau itu Hamzah bin Abi, di mana Hamzah yaitu ketika dia balik berburu, maka dapatinya Abu Jahal celah ponaan, maka tidak terima, langsung dihajarnya karena Hamzah subhanahu wa ta'ala orang pemimpinnya, orang yang mati syahid, dihajarnya, lalu dia tanpa sadar mengatakan bahasanya beriman kepada dirinya. Memang itu setelah itu baru iman Hamzah bin Abdul Muthalib. Lalu tidak berapa lama setelah itu juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khattab, sama-sama kita ketahui bahwasanya itulah setelah Islam, Umar bin Khattab dakwah secara terang-terangan. Orang beribadah setelah, karena Umar digelari Al-Faruq, pembeda yang benar, dan pembeda dengan dakwah sembunyi dan dakwah terang-terang. Dan itu sedikit kisah yang bisa kita ungkap di malam yang bahagia ini. Nanti akan kita lanjutkan kalau nanti iya di bahas hijrah. Berarti kita kalau kita lanjutkan masih panjang rupanya. Tapi kita cukupkan saja di situ. Keadaan Nabi diboikot oleh orang-orang selama 3 tahun lebih kurang, tidak ada yang jual beli transaksi, sehingga Nabi kita berada diceritakan oleh sahabat ketika yang mendapatkan boikot tersebut bahwa tidak ada yang lagi di daun-daun berduri di padang pasir, sehingga kotoran-kotoran kami seperti kotoran-kotoran kami. Begitulah keadaan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat diboikot ketika itu. Dan nanti kita insyaallah kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Jadi menjelang mau bulan Sya'ban sampai pertengahan insyaallah kita akan membahas secara ringkas tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pekan yang depan insyaallah kita akan memasuki tentang kisah sejarah wafatnya Abu Thalib, lalu dengan wafatnya juga istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha, dan itu dinamakan dengan tahun kesedihan. Insyaallah ini akan kita bahas di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan bisa juga kita membahas tentang Isra Mi'raj, karena tidak berapa lama setelah tahun kesedihan terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Setelah itu hijrah, setelah itu beberapa kejadian-kejadian seperti Wada dan wafatnya Nabi SAW. Insyaallah secara ringkas, tapi karena kita tidak mungkin membacakan secara perjalanan yang paling kan kaki kita yang diutus untuk kita yang beriman kepada Nabi, dan satu syahadat tiada ilah yang untuk di bawah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita tetap mengenal sosok yang kita
tersebut. Yang kita jalanan kita ini membangkitkan keinginan kita, lalu mengambil pelajaran-pelajaran bagi kita karena orang dahulu di agama Islam dan bagaimana kita di sekarang yang begitu mudahnya akan